Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia dan sahabat podcasta, kita jumpa lagi ya. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini ulang tahun. Nah, tahun ini ada yang spesial nih. Apa itu? Karena pada tahun ini ulang tahunnya itu diberi kado oleh pemerintah Indonesia. Berupa apa? Berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, pemeriksaan gratis ini ada di mana? Ini di seluruh vaskes yang bekerja sama dengan BPJS bisa melayani seluruh pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan gratisnya itu nanti disesuaikan dengan usia pada masyarakat, tergantung klaster usianya. Kapan pelaksanaannya? Sejak Januari sampai 30 April ini, seluruh masyarakat yang berulang tahun antara bulan Januari sampai bulan April itu diberi hadiah secara khusus. Nah, bagaimana yang lebih dari tanggal 30 April pada hari ulang tahunnya atau H-7 sampai H+30 masih bisa mendapatkan kado ulang tahunnya. Nah, pemeriksaannya di mana? Di Puskesmas Talang sudah siap menerima seluruh masyarakat Indonesia yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Lalu bagaimana jika masyarakat tersebut tidak masuk vaskes Puskesmas Talang pada hari ulang tahunnya atau H-7 sampai H+30 itu masih bisa dilayani. Untuk pemeriksaan selanjutnya bisa kembali ke vaskesnya masing-masing. Nah, sekarang apa saja sih pemeriksaannya yang didapatkan? Jadi yang di sini yang perlu dipahami, pemeriksaan kesehatan gratis itu berupa screening, bukan general check up keseluruhannya. Nah, apa saja yang didapatkan? Pada bayi baru lahir, hari kedua setelah melahirkan bisa memulai pemeriksaan kesehatan gratis. Yang pertama, pasien tersebut harus mendownload Satu Sehat Mobile. Lalu bagaimana yang tidak punya HP? Tidak masalah, bisa menggunakan HP keluarganya atau kerabatnya, boleh. Kalau kerabatnya tidak punya, bisa tetap terlayani, bisa menggunakan nomor WA. Lalu bagaimana yang nomor WA-nya tidak punya? Tidak masalah, tetap bisa terlayani, nantinya akan diinput di aplikasi ASIK. Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan. Jadi seluruh data masyarakat nantinya akan diinput di situ dan bisa diakses melalui Satu Sehat Mobile. Kalau tidak bisa mengakses di Satu Sehat Mobile, nanti kita berikan hasil pemeriksaannya bisa berupa surat keterangan sehat ataupun melalui WA. Jadi seperti itu ya, sahabat Dentalia. Lalu apa saja sih screening kesehatannya? Kita mulai dari siklus pertama kehidupan, yaitu bayi baru lahir. H+2 sudah bisa dilakukan pemeriksaan. Yang pertama, screening pertumbuhan yang bisa dilakukan oleh bidan dan perawat. Timbang berat badan, ukur panjang bayi, kemudian screening saturasi oksigennya, kemudian SHK yaitu pemeriksaan hipertiroid. Kemudian ada SHAK, G6PD, itu bisa dilakukan oleh bidan dan perawat. Kemudian setelah dilakukan screening tersebut, dilakukan edukasi sesuai hasil pemeriksaannya. Edukasi tersebut nanti bisa melalui secara langsung maupun melalui WA. Pada balita usia 1 tahun, itu dapat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, bisa berupa menimbang berat badan dan tinggi badan, kemudian mengukur panjang badan jika masih balita ya atau masih ditidurkan, mengukur tinggi badan, kemudian mengukur lingkar kepala, polting grafik pertumbuhan anak di buku KIH. Nah, mengukur lingkar kepala ini untuk mengukur indeks kesehatan pada balita.
Kemudian screening riwayatnya itu juga bisa mengkaji riwayat pemeriksaan kesehatan penyakit yang bisa dilayani di Puskesmas Talang. Kemudian screening telinga dan mata, screening gigi dan mulut itu dilakukan oleh dokter gigi atau perawat gigi. Kemudian jika membutuhkan pemeriksaan yang lain seperti talasemia, screening TBC, screening diabetes, itu juga sesuai indikasi pada kondisi balita tersebut. Sekarang pada balita usia 2 tahun. Pada balita 2 tahun hampir mirip ya dengan balita usia 1 tahun. Mengukur tinggi badan, kemudian mengukur berat badan, mengukur lingkar kepala, dan plotting grafik pertumbuhan anak di buku KIA. Jadi jangan lupa buku KIA-nya dibawa. Kemudian mengkaji riwayat pemeriksaan kesehatan, riwayat TBC, dan menanyakan gejala diabetes. Screening ini bisa dilakukan oleh dokter maupun perawat atau bidan di puskesmas. Selain itu juga bisa melakukan screening telinga dan mata, karena sekarang kesehatan telinga dan mata itu tidak hanya pada orang dewasa ya, pada balita juga sudah bisa ada kelainan screening telinga dan mata. Kemudian screening gigi dan mulut. Dan semuanya ini bisa diakses di Satu Sehat Mobile atau bisa melalui surat keterangan sehat dan bisa juga melalui WA dari petugas puskesmas. Nah, pada usia 18 sampai 29 tahun apa saja yang dilakukan screeningnya? Nah, pada usia remaja ini sudah mulai lebih banyak nih pemeriksaannya karena penyakit degeneratif sudah bisa muncul pada usia remaja. Salah satu screening yang dilakukan yaitu penimbangan berat badan, tinggi badan, kemudian menghitung indeks massa tubuh. Jadi idealnya tubuh seseorang atau remaja itu seperti apa. Kemudian pengukuran lingkar perut menggunakan pita ukur. Jadi indeks massa tubuh itu salah satunya diukur melalui lingkar perut. Pada wanita maksimal disarankan 80 cm, pada laki-laki 90 cm. Kemudian screening selanjutnya yaitu tekanan darah dengan menggunakan tensimeter dan juga pemeriksaan gula secara sewaktu atau gula darah acak ya. Kemudian yang dilakukan pengisian kuesioner yaitu tentang riwayat pemeriksaan kesehatannya, bisa kesehatan tentang TBC, kesehatan jiwa, kemudian aktivitas fisiknya, diabetes mellitus, hipertensi, merokok, hepatitis B, dan hepatitis C. Jadi semua kuesioner tersebut nanti bisa diakses di Satu Sehat Mobile. Kemudian bagi remaja di antara 18 sampai 29 tahun ini yang akan menikah juga bisa dilakukan screening calon pengantin atau screening catin dan semuanya gratis ya. Oke, selanjutnya bagaimana pada usia 30 sampai 39, kurang lebih sama seperti tadi, yaitu pengukuran tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, lingkar perut, kemudian tekanan darah dan pemeriksaan gula darah acak. Jadi nanti kita bisa tahu seberapa besar gula darah yang kita miliki. Jadi dari situ bisa menjadi screening awal ya. Kemudian dilakukan juga screening melalui kuesioner seperti halnya yang remaja tipe 1, yaitu screening TBC, screening jiwa, kemudian pengukuran aktivitas fisik, diabetes mellitus, hipertensi, merokok, hepatitis B, dan hepatitis C, dan ada juga pemeriksaan untuk mendeteksi kanker rahim, kanker leher rahim. Ini dilakukan pada usia 30 sampai 39 yang sudah menikah. Jadi yang sudah pernah menikah dilakukan screening pemeriksaan kanker leher rahim yang sering disebut dengan IVA. Nah, bagaimana pada usia 40 sampai 59? Usia 40 sampai 59 ini juga serupa dengan yang tadi tetapi lebih kompleks sedikit. Ada penambahan. Penambahannya itu selain yang seperti pada remaja, ada juga
screening kanker paru dan anamnesa riwayatnya, apakah merokok atau tidak. Kemudian screening kanker usus besar dengan menggunakan kuesioner Asia Pacific Colorectal Screening. Kemudian screening PPOK dengan menggunakan screening PUMA. Kemudian screening calon pengantin yang akan menjadi calon pengantin ya. Di situ salah satunya screeningnya ada penggunaan NAPSA dan status imunisasi tetanusnya. Nah, sekarang pada usia lansia atau di atas 60 tahun. Pada lansia kurang lebih sama dengan yang tadi, pengukuran tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, lingkar perut, tekanan darah, dan gula darah acak itu dilakukan. Kemudian pengisian kuesioner mandiri seperti TBC, kesehatan jiwa, tingkat aktivitas fisik, diabetes mellitus, hipertensi, merokok, hepatitis B dan hepatitis C, dan kanker leher rahim. Kemudian selain itu juga dilakukan screening kanker paru, kanker usus besar, screening PPOK. Screening PPOK itu untuk melihat status kesehatan penyakit parunya. Itu menggunakan kuesioner PUMA dan screening geriatri menggunakan SKILAS. Pada lansia itu juga dilakukan screening telinga dan mata, itu menggunakan tes bisik modifikasi. Kemudian anamnesis keluhan penglihatan, biasanya pada usia lansia itu sudah banyak mengalami gangguan kesehatan pendengaran dan mata. Kemudian melakukan tes tajam penglihatan di Puskesmas Talang, semuanya bisa dilakukan. Kemudian ada juga screening gigi dan mulut yang dilakukan oleh dokter gigi atau perawat gigi. Selain pemeriksaan yang sudah rutin tersebut, yang dasar, ada juga pemeriksaan tambahan jika terindikasi. Apa saja itu pemeriksaan tambahannya? Yaitu screening ginjal, stroke, jantung, HT, dan itu bisa dilakukan setelah pasien harus berpuasa dulu. Ada juga pemeriksaan lab yang berupa pemeriksaan profil lipid, ureum, kreatin, darah, dan pasien yang menyandang DM atau HT ini dilakukan pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan lainnya juga ada pemeriksaan hepatitis B dan hepatitis C menggunakan rapid test. Kemudian ada juga pemeriksaan trombosit dan SGOT atau fungsi liver. Screening payudara juga melakukan sadarnis jika hasil anamnesisnya beresiko ke arah kanker payudara. Menanyakan riwayat risiko kanker payudara. Ada juga USG payudara yang dilakukan oleh dokter yang terlatih. Screening kanker leher rahim itu juga dilakukan pada lansia menggunakan pengambilan sampel untuk pemeriksaan HPV DNA dan pemeriksaan IVA test sebagai co-testingnya. Kemudian screening jantung ini jika diindikasikan, dan semua hasil pemeriksaan tersebut, semua yang sudah saya jelaskan semua akan disampaikan kepada pasien pada hari itu juga, atau jika mengalami trouble pada sistem bisa menggunakan WA dan akan diberikan edukasi atau penjelasan oleh dokter pada hari itu juga. Jadi demikian ya sahabat Dentalia dan sahabat Podcasta tentang pemeriksaan kesehatan gratis yang bisa diakses di Puskesmas Talang oleh seluruh masyarakat Indonesia pada hari ulang tahunnya. Dan hari ini saya ulang tahun, jadi saya hari ini akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Talang. Yuk kita lihat apa saja yang bisa saya dapatkan di Puskesmas Talang. Oke.